Sudah, Bapak. Oke, izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Apriansah di mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Hari ini kita akan belajar terkait tentang economic problem. Apa aja sih masalah-masalah yang ada di ekonomi terutama di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan ini, saya mau tahu dulu dong terkait tentang semangat dari teman-teman yang ada di Zoom meeting kita hari ini. Nah, untuk itu sambil presensi saya pengen setiap orang yang ada Zoom ini coba kasih reactionnya dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Yuk, moodnya gimana untuk hari ini? Yuk kita lihat. Oke, Pak Abraman, thank you. Yang lainnya saya tunggu. Pak Ridianto bisa, Bu Yenda. Bu Nora, oke, sip, semangat. Terima kasih ya. Oke, Bu Yenda juga. Oke, terima kasih semangatnya untuk hari ini. Dan untuk hari ini kita outline-nya ada tujuan pembelajaran, kemudian kita ada pembagian tema, dan juga kita ada diskusi kelompok, kemudian penguatan materi dari saya, dan juga nanti kita ada refleksi pembelajaran. Oke, untuk yang pertama terkait tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisis akar dari masalah ekonomi di Indonesia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dampak dari masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, eh, pada tahu semua ini boleh open ya mic-nya. Ada yang tahu gambar apa ini, Pak Ridianto? Boleh, Bu Yenda? Boleh, Bu Nora? Semua Gambar apa? tahu tuh Pak, itu uang. Dah Pasti gambar tahu nih uang. Pak. Duit ya, pasti uang ya. Uang ya. Nah, Ya, pasti semua orang butuh yang namanya uang, butuh yang namanya duit ya gitu. Eh, Jadi gimana sih caranya supaya kita dapat duit? Kita harus do it gitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu usaha untuk kita mendapatkan uang gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal duit ya, ini pasti semua orang tahu ya terkait tentang duit ya. Jadi kalau di gambaran nih, duit pecahan berapa sih yang gambarin banget untuk kamu hari ini? Nah, coba chat di komen ya, kira-kira duit berapa nih boleh ya dari angka Rp100, kemudian 20.000, 50.000, 100.000 boleh. Semuanya chat di komen ya terkait tentang gambarin duit berapa sih yang gambarin banget kamu hari ini. Gitu. Oke, dipersilakan. Oke, 100.000 Pak Abu Rahman. Oke, yang lain tunggu silakan. Oke, Bu Yenda 100.000. Oke, yang lainnya silakan ditunggu. Oke, saya mau nanya komentar dulu dari Bu Yenda sebagai emak-emak yang memang agak mata duitan ini ya kan. Nah, oke, kenapa sih nggak ngegambarin Bu Yenda sebagai duit 100.000? Karena katanya kalau setiap apa yang kita pikirkan nanti akan terjadi. Jadi pikirannya tuh harus 100.000, nggak mau saya yang di bawah 100.000 gitu. Oke, berarti high standar ya gitu. Jadi punya standar Ya. hidup yang tinggi ya. Oke, thank you banget ya dari Bu Yenda dan yang lainnya sudah komentar dan banyak variasinya. Oke, terima kasih Bu Yenda dan yang lainnya. Kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa sih ekonomi di Indonesia tuh kok nggak maju-maju ya gitu kok? Padahal kita tuh sudah 80 tahun loh merdeka gitu kok. Kenapa sih ekonomi di Indonesia ini nggak maju-maju? Padahal Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat banyak banget loh. Jadi kayak bisa dibilang kayak negara dengan sumber daya alam terbanyak itu salah satunya itu adalah Indonesia gitu. Nah, tapi kenapa sih kita ini secara ekonomi kok nggak maju-maju, masyarakatnya gini-gini aja. Kenapa sih? Nah, itulah yang akan kita cari dan kita eh, telaah pada materi perkuliahan hari ini. Nah, di sini teman-teman bisa join di Menti ya, kemudian terkait tentang sharing tentang apa sih masalah ekonomi di Indonesia ya. Nanti bisa di scan barcode-nya, terus kemudian bisa 3 kata. Nah,
Kemudian kita hari ini juga ada kegiatan proyek berkelompok gitu. Nah, apa aja sih masalahnya? Nah, ternyata setelah kita berdiskusi dan isian di itu ternyata banyak problem-problem sih di Indonesia gitu. Tapi ada dua topik yang menarik yang saya highlight pada pembelajaran kita hari ini. Nah, topik yang pertama itu adalah topik tentang perilaku konsumtif. Nah, pasti nih kita juga ngalamin ya namanya di Indonesia itu perilaku kita ada nih yang konsumtif gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu terkait tentang kemiskinan gitu. Jadi ternyata dari tahun ke tahun kalau kita lihat diagramnya di Indonesia itu ternyata kemiskinannya itu ya stabil ya, stabil di angka tersebut gitu. Jadi kayak, nah itulah yang menjadi sementara Indonesia itu sebagai negara yang notabene punya sumber daya alam yang luar biasa. Nah, kita akan melakukan pembagian kelompok gitu. Nah, di sini ada 6 peserta dan 6 peserta ini saya sudah melakukan pembagian secara random dan di sini saya ada dua saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok satu, kelompok kemiskinan, dan kedua adalah kelompok konsumtif. Nah, kelompok konsumtif kemiskinan ini akan mengkaji tentang apa sih yang menjadi akar dan penyebab dari kemiskinan. Sementara kelompok dua itu juga akan jadi apa sih yang menjadi penyebab dan akar penyebab budaya konsumtif di Indonesia. Nah, silakan berdiskusinya selama 1 menit ya. Nanti kalau ketika di real teaching mungkin saya akan menggunakan waktu 30 menit. Terus kemudian untuk pembagian kelompoknya, nah ini sudah kelihatan ya. Nah, ini saya bagi jadi dua kelompok. Kelompok satu adalah tentang kemiskinan. Ini Pak Abu Rahman, kemudian Bu Nora, sama Bu Widi. Kemudian kelompok dua ini dari konsumerisme dari Bu Yenda, kemudian Pak Ridianto dan Pak Dolis. Nah, ini jadi bagi dua kelompok. Nanti silakan berdiskusi dan nanti setelah berdiskusi kita akan ada sesi presentasi di setiap kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai aturan di dalam presentasi, yang pertama adalah kita harus ada aturannya. Yang pertama adalah satu berbicara, yang lain mendengarkan, gitu. Jadi kita harus respect with other, gitu. Kita harus respect sama semuanya. Jangan sampai apa yang karena kita kan notabene kalau kamu mau didengerin, kamu harus coba belajar untuk mendengarkan, gitu. Jadi kita menghargai orang lain yang berbicara. Satu berbicara, yang lain juga mendengarkan. Nah, kemudian presentasi dilakukan selama 1 menit, itu bisa ini. Kemudian kalau di realnya bisa 10 menit, dan tanya jawab dilakukan selama 1 menit dan 5 menit di realnya. Oke, nanti setiap kelompok melakukan presentasi ya terkait tentang akar dari kemiskinan dan akar dari budaya konsumtif. Oke, jangan lupa setelah temannya berpresentasi, jangan lupa untuk diberi apresiasi. Boleh pakai emot love, kemudian pakai sip gitu, dan pakai yang bunga-bunga boleh. Pokoknya yang penting kita tetap mengapresiasi teman kita karena di pembelajaran ini kita semuanya belajar gitu. Jadi tidak ada semuanya yang pro, tapi kita semuanya belajar. Oke, setelah presentasi, terima kasih Pak Rodianto dan Bu Indah yang tadi sudah presentasi yang sangat baik. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi pembelajarannya secara singkat, tapi sudah bisa menyampaikan semuanya dengan baik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait tentang poverty atau kemiskinan. Ini dari penguatan dari saya ya tentang kemiskinan. Nah, akarnya yang pertama yang disebutkan oleh Pak Rodianto tadi ada tentang ketimpangan akses ya, ketimpangan akses modal gitu. Apa sih ketimpangan akses modal? Yaitu orang yang butuh duit itu banyak, tapi duitnya itu sedikit gitu. Nah, jadi kayak orang mau berusaha itu nggak bisa karena memang mau buka usaha butuh modal tapi nggak punya duitnya. Orang mau peningkatan skill tapi nggak punya duit, nggak bisa juga dia. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah rendahnya produktivitas. Jadi indeks pengusaha juga akan turun dan kualitas tenaga kerja juga akan turun karena dia nggak punya akses modal untuk peningkatan skill gitu. Nah,
dari Kementerian Keuangan juga sudah memberikan solusi. Ini Pak Purbawa Yudi gitu juga dia sudah memberikan solusi dengan menggelontorkan sekitar 20 triliun untuk bank-bank di Indonesia untuk supaya memberikan lebih banyak kesempatan-kesempatan orang untuk bisa mengakses modal keuangan. Terus kemudian kegagalan pasar tenaga kerja. Nah, ini pasti banyak banget nih kalau udah ngalamin gitu susahnya cari kerja gitu. Jadi bersyukur kita dengan pekerjaan kita hari ini. Jadi di Indonesia ada 19 juta lapangan kerja dijanjikan, tapi sampai sekarang kita belum tahu nih gimana yang terjadinya. Terus kemudian dampaknya udah pasti banyaknya pengangguran. Gitu. Nah, oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari peserta atau ada yang ingin didiskusikan? Kita baru seperempat perjalanan ya, gitu. Terus kemudian saya lanjut terkait tentang tata kelola institusi yang lemah. Nih, nah birokrasi terutama korupsi. Nah, korupsi apa sih yang paling diingat nih? Paling diingat dari kita ini apa sih korupsi yang paling diingat gini? Coba Pak Abu, coba minta Abu Rahman minta tolong korupsi apa sih nih yang paling diingat? Di pemerintahan ya, Pak? Ya, betul. Di Indonesia kan banyak ini. Korupsi dana haji, Pak. Oh, dana haji. Oke, sip, thank you ya. Dana haji memang banyak ya. Iya, Ibadah dikorupsi kan gitu ya kan. Oke. iya, bukan main. Kalau dari Bu Widi gimana dong? Saya pengen dengar suaranya. Korupsi apa sih yang paling diingat gitu kan? Karena saya basicnya teknik sipil, korupsi yang saya ingat adalah pembangunan Hambalang, proyek Hambalang. Oh, proyek Hambalang ya gitu kan. Iya, 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 benar-benar benar. Jadi eh, ternyata banyak banget korupsi di Indonesia ya. Dampaknya apa sih gitu? Jadi kayak dari korupsi apa sih dampaknya gitu? Nah, dampaknya itu adalah eh, trust orang orang rakyat Indonesia ke government gitu. Jadi kayak kepercayaannya itu berkurang gitu kan. Kayak kita nggak percaya lagi nih sama negara Indonesia. Nah, ini sampai Indonesia ini urutan ke-6 nih menurut data nih sebagai negara yang memang eh, dari segi kepercayaan warganya terhadap negaranya. Nah, ini jadi kayak sebuah hal yang penting banget nih. Terus kemudian yang tidak pernah kita ini adalah perubahan alam dan bencana iklim. Nah, kalau dari Bu Dolis gimana dong? Ada bencana alam apa nih yang pernah terjadi di Indonesia yang paling diingat? Bencana alam gempa bumi kalau di Bengkulu, Pak. Oh, gempa bumi ya, 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 ya. Di Bengkulu ada gempa bumi ya gitu. Dan memang itu tidak bisa Ya, dihindarkan tapi kita punya yang namanya mitigasi. Dampaknya apa sih dari bencana alam itu yang pasti adalah kerusakan dan kerugian secara material. Bayangin orang yang udah settle termasuk orang yang berpenghasilan kaya gitu terus kemudian kena gempa bumi terus semua hartanya hilang. Nah, dia akan menjadi masyarakat yang miskin. Terus kemudian fakta menariknya apa ada negara yang rentan terhadap bencana alam, tapi dia punya mitigasi bencananya yang luar biasa. Salah satu negaranya itu adalah Jepang. Kena bencana Hiroshima dan Nagasaki, bom, terus kemudian dia cepat pulihnya. Nah, mungkin Indonesia bisa belajar ke sana juga. Terus kemudian nih, ada hal-hal yang menarik nih. Percaya setuju nggak sama hal ini gitu? Kemiskinan susah diberantas karena pelakunya senang menjadi miskin. Nah, di sini saya mau dengar komentarnya dulu dong dari Bu Nora. Bu Nora masih ada bersama saya? Masih, Pak. Oke, Bu Nora. Eh, Kemiskinan susah diberantas karena pelakunya senang menjadi miskin. Jadi eh, Ibu setuju nggak gini? Kalau orang miskin itu ternyata nggak mau hidup kaya, maunya tetap miskin gitu. Ya benar, Pak. Kan ada itu program pemerintah kemarin kan untuk masyarakat miskin kan dibikin rumah susun untuk mengurangi kemiskinan kan, tapi mereka tidak mau dengan alasan jauh dari pemukiman atau apalah ya, sehingga saya berkesimpulan memang kita itu yang miskinnya yang tidak mau menjadi pelakunya yang senang begitu dianggap miskin. Oke, terima kasih Bu Nora. Kasih apresiasi untuk Bu Nora. Boleh pakai emot-emot ya, dikasih reaction buat Bu Nora udah komentar.
kemiskinan itu susah diberantas karena memang orang-orangnya itu kadang nggak mau tetap nyaman dengan hidup miskin. Jadi kayak miskin itu kayak sebuah takdir. Miskin itu kayak mereka nerimo aja menjadi warga yang miskin gitu. Jadi kemiskinan ini memang susah untuk diberantas karena memang orangnya nyaman untuk hidup miskin gitu. Oke, next ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan terkait tentang kemiskinan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut tentang gaya hidup, tentang konsumerisme. Nah, ini khusus untuk yang perempuan-perempuan ini pasti suka banget nih terkait ini. Pertama, budaya pamer dan sosial media itu jadi budaya flexing. Pernah nggak sih kalau ibu-ibu di sini, terutama kayaknya ibu-ibu sosialita ini Bu Yenda ini pasti ini kan. Bu Yenda pernah nggak beli barang terus kemudian diposting di sosial media gitu? Tidak pernah, tapi Oh, kalau posting belanja, kemudian posting-posting sama teman sering. Kalau posting untuk belanjaan tidak pernah. Oke, siap. Berarti ada sisinya lagi belanja posting gitu kan, orang lagi makan kita posting itu namanya pamer di sosial media atau flexing ya gitu. Jadi dampaknya apa sih? Dampaknya itu nih, kalau kita ekonominya stabil itu boleh aja, boleh banget gitu kan. Tapi kalau kita ekonominya belum stabil ini bahaya nih. Kita akhirnya terjebak dalam pinjol. Nah, udah miskin, gagal bayar pinjol lagi, bahaya nih. Nah, jadi kita harus bijak dalam menentukan apa sih yang harus kita beli dan apa yang nggak harus kita beli. Kemudian nih, tentang pemasaran yang over gitu, jadi semua barang-barang ini sekarang murah semua ya gitu. Jadi kayak kita mau belanja apa aja sekarang bisa di Shopee. Nggak ada duit, bisa pay later gitu. Jadi semua barangnya murah gitu, tapi kualitasnya menurun. Jadi kalau contohnya kalau kayak kita beli sepatu brand Nike gitu tuh banyak banget ya imitasinya gitu. Jadi kita beli, misalkan Nike itu harganya 1 juta ya, terus kemudian kita beli yang imitasi itu harganya 100.000. Nah, ternyata yang harga 1 juta itu daya pakainya 5 tahun. Sementara yang imitasi harganya 100.000, daya pakainya cuma setengah tahun. Jadi kita tuh rugi dengan kita beli itu kelihatannya kayak untung di awal, tapi kita rugi secara investasi gitu. Dan kemudian barang yang rusak nggak bisa diperbaiki dan juga jadi limbah. Ini dampaknya. Terus kemudian akses kredit yang mudah dan inklusif. Di sini kemudahan ya, semuanya bisa pinjam duit. Biasanya dulu kalau kita mau pinjam itu harus di bank gitu. Nah, tapi sekarang harus pakai aplikasi online banyak sehingga orang-orang tuh banyak yang konsumtif. Minjem duit bukan untuk usaha, minjem duit bukan untuk kegiatan yang produktif, tapi minjem duit untuk beli barang, beli iPhone gitu. Jadi, nah ini yang jadi masalahnya karena kebanyakan orang-orang pengen flexing. Terus kemudian kompensasi. Nah, ini ada orang yang berdalih karena dia lagi stres itu berdalih kena down spending gitu. Jadi dengan dalih apresiasi reward for yourself gitu kan, reward untuk diri sendiri gitu, lagi stres akhirnya stres larinya ke belanja. Kalau udah stres belanja akhirnya apa? Habis belanja duitnya habis pusing dia nambah stres. Jadi nambah masalah bukannya mengatasi masalah. Nah, ini benar-benar harus kita hindari gitu. Nah, jangan sampai yang terakhir ini di poin ini adalah gaya elit ekonomi sulit. Nah, ini jangan sampai kita ini. Jadi sesuaikan gaya dengan isi kantongmu, jangan sampai kamu gayamu terlalu tinggi sampai dompetmu terlalu tipis gitu. Jadi kita harus sesuai dengan ini. Nah, karena di agama juga itu melarang sifat yang berlebih-lebihan dan ria gitu. Nah, ini referensi buku yang bisa saya gunakan untuk materi ini dan saya juga pakai referensi yang terbaru untuk di perkuliahan kita. Terus kemudian ini untuk ini kita apa sih pembelajaran yang kita dapat hari ini? Nah, teman-teman nanti bisa scan di sini dan kita akan tahu apakah yang sudah didapat pada pembelajaran kita hari ini dan apa sih kira-kira yang pengen dipelajari lebih lanjut juga nanti gitu. Jadi bisa pakai ini menggunakan sama ya, pakai Menti, kodenya 37195974. Nah, ini bisa dipergunakan. Oke, terus kemudian kalau memang tadi ada yang ketinggalan, gimana Pak? Gitu kan tadi kayak tidak menyimak dan ada yang kelupaan. Nah, ini bisa akses di YouTube saya ya, terkait karena materi perkuliahan ini sudah saya record dan bisa diakses ya gitu. Jadi
materinya tentang sosiologi ekonomi. Nah, ini bisa diakses di YouTube saya ya, gitu. Jadi kalau ada yang ketinggalan pembelajaran jangan khawatir, nanti bisa belajar secara mandiri. Terus kemudian pembelajaran berikutnya di minggu depan, hari ini kita akan belajar tentang kemiskinan dan budaya konsumtif. Di minggu depan kita akan belajar tentang masalah sosial ekonomi pengangguran, KKN, dan juga perkembangan teknologi. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Boleh kita sharing dan berdiskusi. Oke, nah the last but not least, ada sebuah kata-kata motivasi yang ini karena jadi kita tidak bisa lahir dari rahim siapa, maksudnya dari orang yang kaya atau miskin gitu, tapi kita bisa memilih mau jadi apa gitu. Jadi kalau kamu sekarang sedang berjuang, kamu sedang kuliah, itu kamu dalam proses perjuangan. Kalau kamu merasa capek dengan pekerjaanmu hari ini, percayalah pekerjaanmu yang kamu bilang capek itu menjadi impian banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Terus kemudian kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa gitu, itu adalah sebuah takdir, tapi kita bisa memilih kita mau jadi apa gitu. Jadi struggle for better life gitu. Jadi kita harus berjuang mati-matian untuk kehidupan kita yang lebih baik gitu. Jadi semuanya tetap berjuang dan tetap semangat untuk hari ini. Semoga proses pembelajaran kita dimudahkan dan kita nanti akan to be sukses in the future gitu. Jadi sukses untuk semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya dan jangan lupa selesai melaksanakan pembelajaran kita kembali berdoa untuk bersyukur atas rahmat kita bisa mengikuti pembelajaran dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada hal yang baik yang bisa kita lakukan. Untuk kalau ada yang ingin ditanyakan bisa konsultasi bersama saya dengan melalui WA ataupun kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan berhenti untuk belajar dan terus menjadi yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, terima kasih Pak Yudi. Berikan aplaus Bapak Ibu. Waktunya pas sekali 20 menit. Pada Prof. Badini, silakan Prof. untuk memberikan tanggapan. Ya, saya silakan pada peserta dulu. Gimana tanggapan pada Pak ini yang apa dilakukan Pak Yudi, yang telah dilakukan Pak Yudi? Silakan. Bagus. Ada? Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Ridianto itu. Baik, terima kasih. Tadi presentasinya Pak Yudi sangat menarik sekali, apalagi berhubungan sama uang. Nah, tentu di mana-mana yang berhubungan sama uang itu sangat menarik, walaupun kadang-kadang sensitif sekali masalah uang ini. Nah, tadi ada teori yang menyatakan bahwa orang miskin itu memang apa maunya terus itu miskin. Nah, yang ingin saya tanyakan kenapa teori tersebut mengatakan seperti itu? Apa apa dasarnya sehingga mengatakan orang miskin itu maunya miskin terus? Nah, itu. Yang kedua berhubungan dengan yang konsumtif. Memang apalagi sekarang berhubungan dengan media sosial yang ini, termasuk saya sendiri, ya jujur kalau ke mall itu sering upload foto karena saya termasuk juga hobi upload foto, tapi bukan berarti upload apa yang saya beli, tidak seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa gaya hidup kita itu ya memang seperti itu, artinya kembali ke teknologi informasi, mau nggak mau, tidak mau, kita harus menerima. Mungkin mohon tanggapannya dari Pak Yudi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin ya Bu Lia untuk merespon. Oke,
Terima kasih Pak Redi gitu. Jadi kalau terkait tentang budaya miskin ini, jadi saya punya pengalaman banget gitu. Jadi kenapa saya bisa mengatakan orang miskin itu nyaman terhadap kemiskinannya gitu. Jadi saya ketemu sama temen yang lulus sama bareng SMA-nya gitu, bareng sekolahnya gitu kan, begitu. Tapi dia tidak lanjut gitu. Terus kemudian dia apa? Kemudian saya lanjut S1, saya lanjut S2, terus kemudian dia hanya standby di situ aja gitu. Terus kemudian kenapa sih kok banyak orang yang nyaman dengan kemiskinan? Yang pertama gitu, kalau ditanya mau nggak hidup kaya? Mau, tapi banyak nggak sih orang yang hanya dari sikap sampai ke tindakan gitu. Jadi nggak banyak orang yang mau berjuang gitu. Jadi kalau tanya enak ya hidupmu sekarang, udah punya rumah, udah punya kebun, udah punya karir yang bagus gitu. Nah, tapi apakah setiap nah kalau saya tanya, saya balikan kita kembali ke 15 tahun yang lalu, apakah mau dia belajar ketika apa dia menghilangkan waktunya main untuk belajar. Karena waktu orang main, saya belajar. Waktu orang mulai bekerja, kemudian dapat duit, nikmatin duit, saya memilih kuliah, kemudian sambil nyari job, gitu kan. Jadi, apakah mau orang untuk melakukan hal itu struggle for your life? Nggak semua orang mau untuk melakukan hal itu dan mereka nyaman dengan kemiskinannya, nyaman dengan apa yang ada di hidupnya, kayak ngerasa sudah takdirnya saya jadi kayak gini, jadi ya sudahlah gitu. Jadi dan kalau bicara agama gitu, jadi mungkin saya akan sengsara di dunia tapi akan bahagia di akhirat. Kalau saya enggak, saya harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat gitu, Pak. Nah, terkait tentang budaya konsumtif memang semuanya mengalami, jangankan Bapak saya juga mengalami gitu, tapi bagaimana sih bisa kita kontrol gitu. Jadi nggak harus dihilangkan tapi kita kontrol, jangan sampai kita bablas apalagi sampai terjebak terkait tentang pinjol gitu. Jadi sesuatu yang memang belum waktunya untuk kita miliki ya jangan kita paksakan untuk dimiliki gitu. Kayak saya sekarang saya masih nyaman dengan ngontrak di Bengkulu gitu. Jadi nggak apa-apa. Hidup itu adalah proses. Terima kasih Pak Ridianto. Baik, terima kasih Bapak. Prof, silakan Prof. Masih ada? Kalau nggak ada, saya tambahkan. Tadi memulai dengan adanya kerja kelompok, gitu ya. Tolong ditambahkan sebelum kelompok itu bekerja, katakan pada mereka, karena mereka harus presentasi, katakan pada mereka bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab dengan hasil kerja kelompok. Harus ikut bertanggung jawab dengan hasil kerja kelompok. Ya, ini punya makna. Kalau kita katakan seperti ini, kan dalam satu kelas itu biasanya akan terjadi. Ini kalau soalnya tadi sudah dinyatakan setiap anggota kelompok bertanggung jawab pada kelompok, maka kelompok lain akan memilih waktu bertanya siapa yang jawab. Dengan itu, maka mereka yang sudah bisa pasti akan ngajari temannya yang belum bisa, karena tidak mau nilainya jelek yang sudah bisa. Ini. Nah, kemudian juga anggota teman yang lain selain tadi istilahnya tidak mau ini menjadi jelek tadi, akan ngontrol temannya yang lain yang tidak aktif. Sehingga jadi aktif semua, tahu semuanya proses yang dipelajari. Apa yang dipelajari di sana itu sangat penting di situ. Nah, kalau tidak, ini apa namanya, memang dulu metode pembelajaran itu dengan kerja kelompok, tapi asal kerja kelompok saja, efeknya apa? Ini yang pinter tambah pinter, yang bodoh tambah bodoh. Karena apa? Biasanya kalau tidak nyatakan dulu tanggung jawab per individu tadi tentang hasil kerja kelompok, itu akan ini apa namanya, yang aktif hanya ketua dan sekretaris biasanya. Yang lain itu main titip nama. Karena dia tidak aktif apa yang dipelajarinya, maka dia tidak tahu apa yang dipelajari. Mungkin sama 8. Namun nanti waktu tes, mereka berbeda jauh. Maka muncullah tadi yang pinter tambah pinter belum. Yang tidak aktif tidak akan tahu. Tapi kalau dia ikut aktif,
ikut diskusi dengan baik, ya, maka akan menjadi jauh lebih pintar semua dibandingkan dengan asal kerja kelompok. Nah, ini perlu menjadi perhatian untuk semuanya. Ya, ini saya tekankan karena kita ini proses pembelajaran ini dalam proses melakukan pembelajaran. Baru bentuknya dengan temannya sendiri maka dikatakan tim teaching mungkin ke sana gitu ya. Maksudnya nah ini harapan saya membekali pada semua yang kekurangan itu tadi. Itu akan menjadi lebih bagus ya, supaya tidak yang aktif beberapa orang, yang pintar ya yang aktif, yang tidak aktif tidak tahu tentang apa yang dipelajari. Itu yang perlu menjadi perhatian itu ya. Ini jadi gunakan bukan ini apa namanya grup discussion aja, tapi ubahlah menjadi cooperative learning, pembelajaran yang ini benar-benar kooperatif, karena ciri khasnya bedanya dengan grup discussion atau kerja kelompok itu, kalau cooperative learning itu tadi ada tanggung jawab individu atau individual accountability, tanggung jawab individu dalam mempertanggungjawab hasilnya, sehingga semuanya menjadi aktif semua, menjadi tahu semua, hasilnya akan lebih maksimal itu ya. Saya kira itu saran saya begini ini. Yang lain sudah bagus, bahkan awal itu ada misalnya suatu ini upaya sebagai fasilitator menunjukkan ada masalah, kemudian memecahkan dan sebagainya, dan akhirnya pun ada saran tentang apa yang harus dilakukan. Itulah proses pembelajaran yang bagus. Saya kira itu ini ya. Saya izin sebentar ke toilet, ini mau ganti bentar ya. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Denny. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mohon